Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau memberkati kehidupan kami. Dan kami yakin bahwa Engkau terus memberkati kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menangkap itu dan kami boleh melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, ya, yang akan diambil dalam 1 Samuel 22 ayat 1-5. Ya, dalam perikop Daud di Gua Adulam. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengambil tema ya di dalam khotbah atau di dalam firman Tuhan hari ini adalah Gua Adulam, from cave to palace, ya. Jadi dari gua, perjalanan dari gua ke istana, ya, to palace, ya. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya bacakan, ya, kita baca bersama-sama 1 Samuel 22 ayat 1-5, ya. Daud di Gua Adulam, ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Himpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, ya, setiap orang yang sakit hati. Maka ia, ya ini Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat 4, lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, di dalam Alkitab tercatat bahwa Daud itu bersembunyi di gua-gua, terutama di saat dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Ya, saya mencatat ada 2 gua yang terkenal di mana Daud bersembunyi di dalamnya. Yang pertama adalah yang tadi kita baca, yaitu Gua Adulam, ya, yang ada di dalam 1 Samuel 22 ayat 1. Dan yang kedua adalah Gua En-Gedi, ya. Itu ada di dalam 1 Samuel 24 ayat 4. Di situ tempat di mana Daud membiarkan hidup, ya, Saul, ya, pada saat itu Saul sedang buang hajat, ya, dan Daud memotong punca jubah Saul. From cave to palace, ya, adalah perjalanan dari padang, dari gua, ya, menuju istana, ya, di mana Daud di dalam yang pada saat itu adalah seorang pecundang, ya, di mana dia bisa bangkit dan menjadi seorang pahlawan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ya, berbicara tentang Gua Adulam, inilah momen seorang Daud, ya, seorang tokoh besar dalam Alkitab, memiliki masa-masa kesendirian. Begitupun juga kita. Terkadang kita pun ada momen-momen dalam hidup kita di mana kita memiliki masa-masa kesendirian. Bapak Ibu Saudaraku, ketika dalam keadaan tertekan dan juga ketakutan, Daud kemudian melarikan diri. Daud itu takut. Takut kenapa? Karena intimidasi Saul yang berkeinginan untuk membunuhnya. Daud lari dikejar-kejar oleh tombak Saul. Daud sangat-sangat ketakutan. Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya untuk menjadikan Daud Raja Israel menggantikan Saul. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, meskipun Daud percaya kepada janji Tuhan,
Ada saat-saat di mana Daud merasa ketakutan dan tertekan. Sebagai seorang yang gagah berani, yang telah berhasil mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan batu yang kecil. Tapi Daud yang sama juga bisa mengalami ketakutan menghadapi Saul. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Kalau kita melihat, kalau kita memahami, ketakutan itu bisa timbul karena yang pertama tekanan pihak lain. Ya, yang pertama ketakutan bisa muncul karena tekanan pihak lain. Ketakutan bisa muncul karena masalah. Ketakutan bisa muncul karena pergumulan yang berat. Yang kedua, ketakutan itu bisa timbul karena iman yang sedang lemah. Dan yang ketiga, ketakutan itu bisa timbul karena ketidaksiapan mental. Orang yang mentalnya tidak siap mudah dihinggapi rasa takut. Contoh Bapak Ibu Saudaraku, ketika seseorang disuruh berpitado ke depan, ya, kalau dia tidak siap, maka dia sudah grogi lebih dulu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mental. Saya mau sampaikan bahwa ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi, katakan amin. Meskipun demikian, walaupun ketakutan itu adalah sesuatu yang manusiawi, ya, tapi kita tidak boleh larut dalam ketakutan. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku, dalam kondisi lemah, baik secara mental maupun fisik, Daud melarikan diri ke Adulam. Daud bersembunyi di sebuah gua di Adulam. Di gua Adulam. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, kita mungkin hari-hari ini sama seperti Daud, yang percaya dan tahu akan janji Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mungkin hari ini kita juga sama seperti Daud yang pernah mengalahkan Goliat di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sama seperti Daud yang sudah mengalami kemenangan iman di dalam hidup kita. Dan mungkin Bapak ibu saudaraku, hari ini di antara kita ada dalam kondisi yang seperti Daud. Kondisi tertekan, kondisi ketakutan, kondisi terintimidasi oleh iblis, yang membuat kita kehilangan damai, membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita seakan-akan dikejar Saul-Saul yang siap membunuh ekonomi kita, yang siap menghancurkan hubungan kita dengan pasangan kita, yang siap Saul-Saul yang siap membunuh rasa aman kita dalam segala hal. Saul-Saul yang mau menghancurkan kita. Bapak ibu saudaraku, ayo kita perhatikan baik-baik. Di dalam gua itu firman Tuhan katakan, Daud yang merasa kalah dan ketakutan berubah menjadi pahlawan dan pemimpin. Nanti kita bahas, ya. Ketika Daud menemukan banyak orang yang terluka secara ekonomi, dikejar-kejar oleh debt collector, orang-orang yang tersakiti dan mengalami luka batin, orang-orang yang gagal dalam hidupnya, ya. Dan itu ada dalam gua. Justru di situ kepemimpinan Daud bangkit. Seorang Daud menemukan kekuatannya kembali. Daud dan orang-orang di sekeliling yang gagal itu, yang ada di dalam gua Adulam itu, dipulihkan. Bapak ibu saudaraku, hari ini kita belajar. Apa yang kita pelajari? Ya, yang pertama ada 4 hal. Ada 4 hal yang kita dapat ambil sebagai pelajaran kita hari ini. Ketika ketakutan, ketika kesesakan itu datang dalam hidup kita. Yang pertama, pemulihan pribadi. Ayo kita baca. Di dalam ayat 1, ya, dalam ayat 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Lari dan masuk ke gua Adulam. Daud berdiam diri. Gua Adulam dalam bahasa aslinya adalah justice of the people. Adulam memiliki arti tempat yang tertutup.
Ya, jika hari ini kita terintimidasi dan ketakutan, ya Bapak Ibu Saudaraku, lakukanlah seperti apa yang Daud lakukan, yaitu lari ke Adulam, berdiam sendiri seperti Daud ada di dalam gua Adulam itu. Daud melarikan diri ke dalam gua di Adulam. Daud masuk ke tempat yang tertutup. Daud berdiam diri dalam tempat yang tertutup itu. Di dalam gua Adulam itu, Daud mengalami yang namanya recovery. Daud mengalami pemulihan dari rasa takutnya. Daud mengalami pemulihan kekuatan fisiknya. Daud mengalami perubahan ketika Daud berdiam diri di Adulam. Ya, larilah kita ke Adulam ketika kita merasa sesak, ketika kita merasa ketakutan. Larilah ke tempat tertutup yang tidak bisa dijangkau oleh intimidasi. Tutup telingamu dari intimidasi iblis yang meneriakkan kekalahan-kekalahan kepadamu. Tutup pintu kamarmu, berdiam diri dan mulailah bersekutu dengan Tuhan. Berdiam diri adalah waktunya kita untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, pemulihan pribadi kita pasti terjadi. Katakan amin. Didapatkan pemulihan pribadi itu Bapak Ibu Saudaraku ketika kita berdiam diri. Ketika kita menahan diri untuk tidak bertindak yang gegabah. Ketika kita menjadi tenang dan tidak panik. Tempat tertutup itu akan dipakai Tuhan untuk mengubahkan kita dari orang yang kalah menjadi pemenang. Katakan amin. Daud bukan korban kejahatan Saul. Daud adalah pemenang. Sama Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan korban, kita adalah pemenang. Saya percaya ketika Daud masuk ke gua Adulam, ketika Daud masuk ke gua Adulam, Tuhan mengikis keegoisannya dia. Sama juga seperti kita, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan meminta pemulihan diri, maka saya percaya Tuhan akan mengikis keegoisan kita semua. Sehingga kita akan berjalan bukan karena kebenaran diri kita sendiri, tapi karena kebenaran Tuhan. Dan ketika ada kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, maka pemulihan pribadi terjadi. Katakan amin. Yang pertama yang kita belajar, ya, ketika ketakutan dan kesesakan itu datang dalam hidup kita, yang pertama adalah pemulihan pribadi. Daud lari ke gua Adulam untuk mendapatkan pemulihan pribadi. Kita pun harus demikian. Kita lari ke hadirat Tuhan, ke gua Adulam, di mana di situ ada pemulihan. Yang kedua, pemulihan keluarga. Ayo kita baca lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dalam 1 Samuel 22 ayat 1 ini. Ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Yang kedua adalah pemulihan keluarga. Harus ada pemulihan dan kesatuan hati. Saudara-saudara dan seluruh keluarga Daud berbicara tentang orang-orang dekat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin keluarga Daud juga terancam oleh kemarahan Saul, ya, sehingga mereka juga melarikan diri dan lalu bergabung dengan Daud. Tapi di gua Adulam, disitulah menjadi tempat pemberesan bagi keluarga Daud. Daud mengalami pemulihan hubungan dengan saudara-saudaranya. Daud mengalami pemulihan dengan ayah ibunya serta sanak saudaranya yang menemui Daud di gua Adulam itu. Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan keluarga tidak akan pernah terjadi kalau engkau belum dipulihkan secara pribadi. Katakan amin. Ketika Daud dipulihkan secara pribadi, pemulihan pribadi terjadi, maka pemulihan keluarga terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, keluarga adalah pemberi support yang sangat luar biasa. Pada akhirnya, sekali lagi, pada akhirnya orang lain, teman, sahabat dekat mungkin bisa meninggalkan kita. Namun keluarga akan menjadi orang terakhir yang selalu ada dengan kita. Katakan amin. Keluarga akan selalu menjadi benteng terakhir yang selalu mensupport kita apapun kondisinya. Karena itu mesti ada pemulihan dan kesatuan hati, dan itu harus dimulai dari keluarga. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mungkin dari kita, keluarga, saudara atau sesama kita, hari-hari ini sedang menjauh kita.
dan itu membuat kita terluka. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan sudah menyediakan sebuah mujizatnya. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan kembali dan luka-luka kita kembali disembuhkan oleh karena cinta Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ketika saudara-saudara Daud ini datang, bukan hanya untuk berbicara tentang pemulihan, tapi berbicara tentang unity, berbicara tentang kesatuan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, mari kita lepaskan segala sakit hati itu sekarang. Masuk dalam gua Adulam dan lepaskan. Masuk dalam hadirat Tuhan dan lepaskan. Pemulihan dan kesatuan hati harus terjadi. Kenapa? Karena itulah kekuatan dalam hidup kita. Tuhan mau kita memiliki kesatuan hati, sehingga dunia akan melihat hubungan Yesus dengan Bapanya melalui hubungan kita dengan keluarga kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, ketika ketakutan dan kesesakan itu datang dalam hidup kita, yang ketiga adalah tetap dalam panggilan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca di dalam 1 Samuel 22 ini ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Ditekankan ya, perhatikan baik-baik, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetap dalam panggilan. Menjadi pemimpin itu adalah menjadi teladan bagi mereka yang di dalam kegelapan. Beruntung Daud tidak terus terpuruk, ya, kemudian dia mengalami pencerahan dalam dirinya. Ya, ia menyadari lagi dua hal penting. Pertama, dia menyadari kembali panggilannya. Ketika keluarga, orang-orang buangan, dan para pengikutnya mulai berdatangan, Daud lalu menyadari bahwa panggilannya adalah sebagai Raja Israel. Kedatangan orang-orang tersebut membuat Daud bangkit kembali dan membuat Daud memiliki semangat hidup kembali. Yang kedua, ya, Daud tidak terpuruk dan dia mengalami pencerahan, ya, karena ia menyadari kembali potensinya dia sebagai pemimpin. Ketika orang-orang berdatangan, Daud mulai menyadari kembali bahwa mereka datang karena berharap banyak pada Daud untuk menjadi pemimpin mereka. Daud mulai sadar bahwa ia mampu berbuat banyak bersama dengan orang-orang tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, begitu juga dengan kita. Tuhan ingin memakai kita dan Daud untuk memulihkan banyak orang. Kalau Daud digunakan Tuhan, dipakai Tuhan begitu luar biasa, maka kita juga, maka tetaplah dalam panggilannya. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik di Gua Adulam ini. Ketika di Gua Adulam, Tuhan bukan membawa orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang suci. Tapi kepada Daud, Tuhan membawa adalah orang-orang yang terlilit hutang, orang yang dikejar penagih hutang, mereka yang dalam kemasalan dan kesukaran. Mereka adalah orang-orang yang sakit hati. Bapak Ibu Saudaraku, secara manusiawi jika kita lihat, mereka yang dibawa Tuhan kepada Daud adalah orang-orang yang ada dalam satu golongan yang mungkin boleh kita panggil namanya Madesu, masa depan suram. Tapi lihatlah, Tuhan begitu ajaib. Dia memakai Daud untuk mengubah mereka dari sekumpulan orang yang tidak punya harapan menjadi sekumpulan pasukan yang amat kuat. Hari ini Tuhan akan mengerjakan hal yang sama dalam hidup kita. Katakan amin. Mungkin hari ini kita tinggal di kota yang mati, di perusahaan yang mati. Kita bukan bertemu orang hebat, tapi orang yang tidak ada harapan. Kalau kita sudah di posisi itu, berarti percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sedang mengangkat Anda menjadi pemimpin supaya Anda bisa menjadi harapan bagi generasi yang tidak memiliki harapan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita pelajari sejarahnya, di antara 400 orang ini, 400 orang yang tadi kita golongkan sebagai orang-orang yang madesul, yang masa depannya suram, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan,
dari 400 orang ini ada 30 jenderal Daud yang mengiring Daud sampai ke tahta, yaitu istana. Mereka adalah 3 orang jenderal yang perkasa, dan di antaranya ada 3 yang paling tangguh yang biasa dipanggil Triwira. Para jenderal ini begitu luar biasa sehingga satu saja bisa membunuh ratusan sampai ribuan musuh. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Yang keempat yang kita pelajari, ketika ketakutan dan kesesakan itu ada dalam kehidupan kita, yang keempat adalah nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Yang pertama, masuklah dalam gua Adulam, hadirat Tuhan. Yang pertama, pemulihan pribadi. Yang kedua, pemulihan keluarga. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kita tetap dalam panggilan. Jangan pernah berhenti dalam panggilan. Yang keempat, menantikan Tuhan. Di poin yang terakhir dikatakan, ya, kita baca 1 Samuel 22 ayat yang kelima. Saya bacakan dari 4. Ayat 4. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ya, ayat 5. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita melihat di poin yang terakhir dikatakan Daud diam di dalam kubu gunung. Ya, di ayat 4 tadi. Sampai nabi Tuhan membawa pesan Tuhan untuk dia. Bapak Ibu Saudaraku, itu apa artinya? Kita harus diam menantikan Tuhan. Diam menantikan Tuhan sampai Tuhan berbicara. Sampai Tuhan berkata, pergi, pergi. Ketika Tuhan berkata, diam, diam. Tuhan berkata, bergerak, bergerak. Tuhan berkata, jalan, itu jalan. Kita bukan diam di dalam kubu gunung yang wana, tetapi kita diam dan harus tinggal di dalam kubu gunung yang tidak tergoyahkan. Dan nama kubu gunung itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, hari ini mulailah banyak menyembah, masuk dalam hadiratnya, mulailah banyak memuji Tuhan. Tinggallah di dalam kubu gunung yang namanya Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, apakah kita siap untuk hidup dengan kemenangan demi kemenangan? Dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemenangan menuju kemenangan, hidup dalam kemenangan yang mutlak. Apakah kita siap untuk hidup dari mujizat demi mujizat? Kalau jawabannya kita itu siap, maka hari ini Tuhan akan bawa kita ke gua Adulam, dan di sanalah kita akan diajari tentang keadilan. Kita diajari tentang pemulihan. Kita diajari tentang kesatuan. Kita diajari tentang belas kasihan. Kita diajari tentang perlindungan Tuhan yang begitu nyata. Bagaimana dengan kita? Ayo, masuk, berdiam diri. Kita berdoa pada Tuhan supaya ada pemulihan pribadi dalam hidup kita, pemulihan keluarga. Tetap dalam panggilan. Dan yang terakhir, terus nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, kita bukan pecundang, kita bukan korban, kita adalah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang menguatkan, mendukungkan kami ketika kami dalam kondisi ketakutan dan kesesakan, mungkin sama seperti Daud mengalami hal itu pada saat ia datang ke gua Adulam. Hari ini kami mau datang ke tempat di mana Tuhan kami berdiam diri dan hanya ada Engkau dan kami Tuhan. Aku dan Engkau, Bapa, satu tempat di mana pemulihan pribadi itu terjadi. Satu tempat di mana hadirat-Mu ada hadir, di mana Tuhan ada pemulihan keluarga, di mana Tuhan kami di situ di dalam gua itu Tuhan, walaupun mungkin semua orang meninggalkan kami Tuhan Yesus, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami mau tetap komit dalam panggilan kami. Dan yang keempat Tuhan, dan yang terakhir, kami mau terus menantikan Tuhan.
Berikan kami hati yang taat, hati yang mendengar, telinga yang mendengar akan suara-Mu, menantikan Tuhan, menantikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berserah, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita. Dan juga penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.